warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam kepada warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semuanya. Terima kasih sudah hadir pada presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Nisa Jembarsari selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Kelompok 6 ini akan menyampaikan materi mengenai analisis perbandingan AKTS pada pembiayaan motor di BCA Finance dan Mandiri Utama Finance. Selanjutnya untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Krisna Wahyu untuk menyampaikan materinya. Padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang metode PJBL. Metode PJBL membantu mahasiswa memahami materi melalui penyelesaian masalah dasar, termasuk konsep matematika keuangan seperti nilai waktu, uang, dan komunitas. Mandiri Utama Finance dan BCA Finance sebagai perusahaan pembiayaan besar menyediakan layanan kredit kendaraan dengan skema yang beragam dan efisien. Penerapan PJBL kemungkinan berkolaborasi antara kampus dan industri, sehingga mahasiswa dapat menerapkan teori keuangan secara langsung dan lebih siap menghadapi dunia kerja di sektor pembiayaan. Nah, untuk perumusan masalahnya, apa itu leasing? Leasing adalah metode pembiayaan yang memberi kesempatan individu atau perusahaan memperoleh aset tanpa membayar tunai dengan sistem berskala dalam leasing. Investor menyediakan modal untuk seperti kendaraan atau peralatan usaha, dan leasing membayar sesuai kontrak. Leasing terbagi menjadi dua jenis, yaitu finance leasing dengan pihak opsi dan operating leasing tanpa pihak opsi. Menurut regulasi PJOK nomor 35 tahun 2018, leasing merupakan penyediaan barang modal yang dibayar secara angsuran dan memiliki kepemilikan aset tetap berada pada investor sampai kewajiban selesai. Aturan ini memastikan perlindungan nasabah dan menjaga transparansi dalam praktik pembiayaan. Sejarah dan perkembangan leasing. Leasing sudah dikenal sejak 2000 Masehi di Sumeria, terbukti dengan dokumentasi tanah liat berisi perjanjian sewa untuk kebutuhan seperti hewan ternak, air, dan peralatan. Praktik ini berlanjut di Bolivia sejak 400 Masehi, di mana masyarakat sudah menggunakan leasing untuk tanah, benih, dan alat bertani. Selanjutnya, leasing berkembang ke Mesir, Roma, dan Yunani kuno. Memasuki era modern, praktik leasing mulai berkembang di Amerika Serikat. Tom M. Lex pada tahun 1850 melakukan leasing untuk menyewa kereta api. Pas itu, leasing menyebar dan digunakan secara luas di berbagai negara dunia. Jenis-jenis leasing. Yang pertama ada capital leasing. Investor menyediakan dana untuk membeli aset sesuai kebutuhan leasing, lalu leasing mengangsur pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, operating leasing. Investor membeli aset dan menyewakan kepada leasing, dan leasing hanya membayar biaya sewa, sementara biaya lain seperti peralatan ditanggung oleh investor. Dan yang ketiga, sales type leasing yang dilakukan oleh perusahaan industri di mana pendapatannya berasal dari penjualan aset serta bunga pembiayaan selama masa sewa. Yang keempat, leverage leasing.
Investor memberi paket dengan bantuan pihak ketiga, sehingga hanya menanggung sebagian sekitar 20-40%, sisanya dibiayai pihak lain. Dan yang kelima, border leasing, cross border leasing. Leasing lintas negara di mana lessor dan leasing berada di negara berbeda, biasanya untuk aset bernilai besar seperti pesawat. Moderator naik. Nah, selanjutnya manfaat dan keuntungan leasing. Yang pertama, mempermudah akses ke aset produktif. Yang kedua, menjaga arus kas dan likuiditas. Dan yang ketiga, mengurangi risiko kepemilikan langsung. Dan yang keempat, fleksibilitas dalam perencanaan keuangan. Dan yang kelima, mendukung perkembangan bisnis dan mobilitas. Yang keenam, kenyamanan dan kemudahan administrasi. Dan yang terakhir, manfaat pajak dan akuntansi. Apa sih tujuan leasing? Yang pertama, memudahkan akses aset, dan yang kedua, memberikan alternatif pembiayaan tanpa modal yang besar di awal, dan yang ketiga, menjaga arus kas dan fleksibilitas keuangan, dan yang keempat, meningkatkan produktivitas dan mobilitas, dan yang kelima, instrumen strategis untuk pertumbuhan ekonomi, dan yang keenam, memberikan kemudahan dalam manajemen risiko, dan yang terakhir, yang ketujuh, mendukung inklusi keuangan. Nah, selanjutnya mekanisme leasing. Leasing adalah proses pembiayaan yang dilakukan secara sistematis antara nasabah dan leasing dan lembaga pembiayaan atau lessor. Mekanismenya meliputi beberapa tahap utama, yaitu yang pertama, mengajukan permohonan leasing, yang kedua, analisis kelayakan dan penilaian risiko, dan yang ketiga, persetujuan dan penandatanganan perjanjian, dan yang keempat, penyerahan kendaraan, yang kelima, pembayaran aturan berkala, dan yang keenam, monitoring dan pengelolaan kendaraan, dan yang ketujuh, pelunasan dan peralihan kepemilikan, dan yang terakhir, keuntungan mekanisme leasing. Nah, untuk pengertian anuitas merupakan semua rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala atau kontinu, serta masih berkesinambungan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa anuitas merupakan suatu cicilan pembayaran atau penerimaan yang nilainya tetap bisa dibayar atau diterima dalam kurun waktu tertentu. Baik, terima kasih kepada Krisna atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kaila Azahrawaini. Kepadanya dipersilakan. Jenis-jenis anuitas, yang pertama ada anuitas biasa, merupakan jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan berkala untuk periode tertentu terjadi di akhir periode. Kemudian ada menghitung nilai sekarang, yaitu PFI. Jika suku bunga yang berlaku adalah sebesar I% per tahun, maka nilai pinjamannya adalah PFI sama dengan 1 min 1 plus I plus NI dikali A. Kemudian menghitung nilai yang akan datang, PFI. Suku bunga I% per tahun. Setoran pertama dilakukan pada akhir tahun pertama dan seterusnya. Maka nilai yang akan datang dari tabungan orang tersebut adalah PFI sama dengan 1 plus I kurang N
dikurang Yang kedua ada anuitas di muka, yang dimana merupakan jenis anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya akan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi di awal periode. Ada menghitung nilai sekarang atau fee. Jika suku bunga yang berlaku adalah sebesar persen per tahun, maka nilai pinjamannya adalah fee 1 min 1 plus I N plus LIA plus A dengan 1 plus I min I plus 1 per A. Kemudian menghitung nilai yang akan datang dengan suku bunga 1% per tahun. Setoran pertama dilakukan pada awal tahun pertama, ya. Maka nilai yang akan datang dari tabungan orang tersebut adalah PV 1 min dikali 1 I. Nah, yang ketiga ada sistem pembayaran atau penundaan yang berkala setelah melewati penundaan tertentu. Menghitung nilai utang untuk anuitas biasa yang tertunda MPT, jika suku bunga yang berlaku adalah sebesar 1% per tahun, maka nilai pinjaman tersebut adalah PV sama dengan 1 plus I NI 1 I F 1. Kemudian nilai sekarang untuk anuitas yang jika suku bunga yang berlaku adalah sebesar I persen per tahun, maka nilai pinjaman tersebut adalah PV sama dengan U min 1 plus I min NI plus 1 TI M min 1A. Yang keempat ada anuitas bertumbuh, yang dimana serangkaian pembayaran berjumlah selalu meningkat dengan presentasi tertentu setiap periodenya. Itu nilai sekarang untuk anuitas bertumbuh, pembayaran pertamanya pada akhir periode. Jika suku bunga yang berlaku adalah sebesar per tahun, maka nilai tersebut adalah PV sama dengan 1 min 1 plus GL plus I NI min D untuk bertumbuh yang pembayaran pertamanya pada awal periode. Jika suku bunga yang berlaku adalah sebesar I persen per tahun, maka nilai pinjaman tersebut adalah PV sama dengan 1 min 1 plus GL plus I dikali LI min G 1 plus 0. Dan anuitas variabel, yang dimana anuitas ini jumlah pembayaran periodenya berubah karena besarannya bunga atau retur yang diterima juga berubah setiap periodenya. Kan anuitas periode mana PV nilai pinjaman sekarang N-nya perbedaan bisa plus atau nilai awal besarnya anuitas yang dibayarkan tiap awal periode. B menentukan nilai sekarang, di mana PV nilai pinjaman sekarang dan N banyaknya periode, dan I tingkat bunga per tahun, dan A besarnya anuitas yang dibayarkan tiap awal periode. Penilaian anuitas merupakan konsep penting dalam keuangan yang berkaitan dengan analisis rangkaian pembayaran berkala dalam jumlah tetap untuk memperoleh nilai anuitas secara akurat.
Diperlukan pemahaman mengenai beberapa aspek utama seperti seperti nilai waktu dari uang, estimasi nilai di masa mendatang, serta tingkat suku bunga yang berlaku. Nilai sekarang dari suatu anuitas menunjukkan total seluruh pembayaran yang telah disesuaikan menggunakan tingkat diskonto tertentu. Proses diskonto ini diperlukan karena setiap pembayaran terjadi pada waktu yang berbeda, sehingga nilai ekonominya tidak sama. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari anuitas. Kelebihan dari anuitas ini yaitu yang pertama, cicilan tetap setiap periode sehingga memudahkan perencanaan keuangan. Yang kedua, lebih ringan di awal karena porsi bunga lebih besar dan pokok kecil. Yang ketiga, bunga dihitung dari sisa pokok sehingga semakin lama bunga makin kecil. Yang keempat, memudahkan lembaga keuangan dan nasabah karena sistem angsuran sederhana dan teratur. Kemudian ada kekurangan anuitasnya, yaitu yang pertama, bunga lebih besar di awal sehingga pokok hutang berkurang lebih lambat. Yang kedua, kurang menguntungkan jika ingin pelunasan dipercepat karena pokok yang tersisa masih tinggi. Yang ketiga, total pembayaran bisa terasa tinggi terutama untuk jangka waktu panjang. Yang terakhir, tidak fleksibel karena jumlah angsuran tetap dan sulit disesuaikan. Sejarah singkat Bank BCA Finance ini yaitu PT BCA Finance adalah perusahaan pembiayaan yang telah berdiri lebih dari 40 tahun dan menjadi salah satu multi-finance terbesar di Indonesia. Perusahaan ini fokus pada pembiayaan kendaraan melalui 3 produk utama. Customer mobil baru, customer mobil bekas, dan KKB. Sebagai anak perusahaan BCA, BCA Finance memiliki dukungan pendanaan yang kuat, permodalan sehat, serta manajemen risiko kredit yang ketat, sehingga mampu menjaga stabilitas dan kualitas pembiayaan. BCA Finance terus berinovasi melalui digitalisasi layanan seperti aplikasi mobile dan sistem pengajuan kredit otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan nasabah. Melalui strategi ini, bisnis yang tepat, kerjasama dengan dealer, serta dukungan SDM yang berkompeten, BCA Finance terus mencatat pertumbuhan yang stabil, mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan pembiayaan yang terpercaya di Indonesia. Kemudian ada PT Mandiri Utama Finance. Didirikan pada 21 Januari 2015 berdasarkan akta pendirian No. 19 oleh Notaris Asoya Ratam SH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. MUF merupakan bagian dari ekosistem bisnis Bank Mandiri. Awalnya dimiliki bersama Bank Mandiri, PT Asko Investindo, dan PT Tunas Ridean, namun kini hampir seluruh saham dimiliki Bank Mandiri. Memperkuat posisinya dalam kelompok usaha tersebut, MUF bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, roda 2 dan 4, serta pembiayaan multiguna. Dengan layanan konvensional dan syariah untuk bisnis syariah, MUF membuka unit usaha syariah pada 27 April 2018 dengan izin OJK. Sejalan dengan perkembangan digital, MUF meluncurkan platform MUF Online Auto Show dan layanan MUF Dana untuk mempermudah akses pembiayaan secara online. MUF mencatat pertumbuhan konsisten, kualitas pembiayaan terjaga, dan jaringan luas dengan lebih dari 100 kantor cabang di seluruh Indonesia.
Berbagai penghargaan telah diterima sebagai pengakuan atas inovasi, tata kelola, dan kinerja perusahaan. MUF berkomitmen menjadi perusahaan pembiayaan inovatif, terpercaya, dan berbasis teknologi digital, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui layanan pembiayaan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat. Baik, terima kasih kepada Kaila atas penjelasannya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saudari Ainida Nurnaimah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada studi kasus. Untuk studi kasus BCA Finance, penelitian pada BCA Finance cabang Tasikmalaya di masa pemulihan pasca pandemi menunjukkan adanya debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran akibat penurunan pendapatan. Untuk mengatasi hal tersebut, BCA Finance menyediakan program restrukturisasi, memberikan edukasi pembayaran, dan tetap menjaga etika penagihan sesuai peraturan OJK tanpa melakukan penarikan kendaraan secara sepihak. Secara hukum, BCA Finance telah mendaftarkan objek pembiayaan ke sistem fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan mengikuti POJK POJK nomor 11 tahun 2020 terkait restrukturisasi COVID-19. Berdasarkan observasi, tidak ditemukan pelanggaran terhadap regulasi penagihan ataupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan seluruh proses penagihan dilakukan oleh penugas bersertifikat. Dalam aspek sosial dan ekonomi, perusahaan melakukan komunikasi aktif melalui berbagai media serta menawarkan pilihan restrukturisasi seperti penundaan pokok, penjadwalan ulang, penurunan bunga, dan perpanjangan tenor. Pendekatan humanis tersebut meningkatkan kenyamanan debitur dan reputasi positif kepada BCA Finance di masyarakat. Untuk Mandiri Utama Finance, penelitian pada MUF cabang Tasikmalaya selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa banyak debitur yang mengalami penurunan kemampuan membayar akibat dampak ekonomi. MUF merespon dengan memberikan restrukturisasi kredit, menjaga komunikasi aktif dengan debitur, dan memastikan proses penagihannya tetap sesuai aturan, tanpa adanya penarikan paksa kendaraan selama masa stimulus pemerintah. Secara hukum, MUF juga telah memenuhi ketentuan pendaftaran fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 serta mengikuti kebijakan OJK melalui POJK 11 tahun 2020 terkait restrukturisasi kredit. Seluruh kegiatan penagihan dilakukan oleh petugas resmi bersertifikat tanpa ditemukan pelanggaran regulasi. Dari sisi sosial dan ekonomi, MUF menyediakan beberapa opsi restrukturisasi seperti perpanjangan tenor, pengurangan bunga, penundaan cicilan, dan penjadwalan ulang sesuai kemampuan debitur. Pendekatan komunikasi yang intensif melalui telepon, aplikasi digital, dan kunjungan resmi membantu menjaga hubungan baik antara masyarakat dan Mandiri Utama Finance. Kebijakan humanis tersebut berdampak positif pada kepuasan dan loyalitas debitur serta meningkatkan citra perusahaan. Di sini ada perhitungan secara manual dan BCA Finance, yaitu nama produknya Yamaha All-New NMAX 155 yang dimana harganya 34.405.000 rupiah. Di Bank BCA Finance uang mukanya bisa 10% atau 15%.
yang dimana kalau 10% dengan tenor 12 itu 3.126.6.546 rupiah. Untuk 24 bulan 1.786.945 rupiah. Untuk 36 bulan 1.364.569 rupiah. Dan untuk 48 bulan yaitu 1.164.160 rupiah. Untuk uang muka di 15% angsurannya yaitu untuk 12 bulan di angka 2.959.689 rupiah. Di 24 bulan 1.699.397 rupiah. Untuk 36 bulan ada 1.294.340 rupiah. Untuk 48 bulan 1.105.090 rupiah. Perhitungan secara manual untuk Mandiri Utama Finance yaitu harga produknya 33.175.000, yang dimana uang mukanya di 15% hanya bisa di 15% dan 20% ke atas. Dengan angsuran tenor 11 bulan di angka 3.314.000. Untuk 23 bulan 1.879.000. Untuk 29 bulan 1.640.000. Untuk 35 bulan 1.455.000. Yang untuk uang muka 20% angsurannya tenor 11 3.130.000. 23 bulan 1.776.000. 29 bulan 1.552.000. Dan untuk 35 bulan 1.374.000. Nah, untuk perhitungan secara manualnya sangat mendekati dengan berdasarkan website. Next. Terima kasih kepada Ainida sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Baik, untuk kesimpulan dan saran, ini di mana leasing merupakan metode pembiayaan dengan sistem angsuran tetapi tetap atau anuitas yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan barang dalam jangka waktu tertentu. Nah, berdasarkan perbandingan antara BCA Finance dan Mandiri Utama ditemukan bahwa meskipun harga OTR dan uang muka relatif sama, tetapi total biaya pembiayaan berbeda. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa MOVE atau Mandiri Utama Finance menawarkan total pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan BCA. Dengan demikian, pada kasus ini MOVE menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi konsumen karena biaya kredit yang lebih efisien. Nah, saran untuk konsumen yang pertama, saran untuk konsumen di mana membandingkan total biaya kredit, suku bunga, serta simulasi pembayaran sebelum memilih lembaga pembiayaan sehingga keputusan sesuai kemampuan finansial. Untuk BCA ini perlu melakukan penyesuaian suku bunga atau biaya pembiayaan agar lebih kompetitif serta meningkatkan transparansi simulasi kredit untuk menarik konsumen.
Selanjutnya, untuk mandiri ini perlu mempertahankan harga biaya yang lebih terjangkau dan meningkatkan kualitas pelayanan agar tetap unggul dalam persaingan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan lebih banyak lembaga pembiayaan dan memasukkan komponen biaya lain seperti administrasi, asuransi, dan penelitian untuk analisis yang lebih detail. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi dengan jelas dan runtut. Demikian presentasi dari kelompok 6 dan mengenai perbandingan anuitas pada pembiayaan BCA Finance dan Mandiri Utama Finance. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya presentasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.